Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi peradaban awal Afrika. Di Afrika ini materinya hanya tentang peradaban Mesir kuno karena yang muncul di Afrika hanya Mesir. Oke, di wilayah Afrika, Mesir itu terletak di Afrika bagian utara, di mana posisinya ini berbatasan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan juga Semenanjung Sinai, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, serta di bagian barat berbatasan dengan negara Libya. Selanjutnya, Mesir ini memiliki banyak dikelilingi oleh gurun pasir sama seperti negara-negara Afrika lainnya. Keberadaan Sungai Nil inilah yang akhirnya menjadikan Mesir sebagai wilayah yang subur. Sebagai informasi, Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 6.695 km, di mana Sungai Nil ini berhasil menyediakan air minum, irigasi tanaman, dan juga menyediakan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian masyarakat Mesir. Sungai Nil juga menghasilkan material yang nantinya dimanfaatkan untuk membangun piramida. Karena seperti yang kita tahu, Mesir terkenal dengan piramidanya. Oke, oleh karena itu akhirnya Sungai Nil mendapat julukan kalau Sungai Nil adalah berkah untuk bangsa Mesir, atau Sungai Nil itu adalah hadiah untuk Mesir. Sungai Nil ini Sungai Nil yang panjangnya sekitar 6.695 kilo tadi itu membentuk sebuah delta. Delta tuh kayak segitiga tadi, di mana tengah-tengahnya atau tengah-tengah delta ini menjadi pusat lahirnya peradaban Mesir kuno. Oke, sekarang kita masuk ke kehidupan pemerintahan dan juga hukum di Mesir kuno. Mesir ini menganut sistem yang namanya kerajaan, bentuk pemerintahan kerajaan, di mana pemimpinnya disebut dengan Firaun atau Pharaoh. Jadi Firaun itu bukan nama orang ya, Firaun itu gelar raja. Jadi setiap raja Mesir itu disebut dengan Firaun. Di sini pemimpin dari peradaban Mesir ini dianggap sebagai dewa raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Karena apa? Karena dipercaya Firaun ini dianggap sebagai perwakilan dari Dewa Matahari. Jadi Dewa Matahari sebagai Tuhannya mereka mengirim perwakilan untuk menjadi pemimpin di Mesir. Oke, masa pemerintahan di Mesir ini terbagi ke dalam 3 periode, yaitu zaman kerajaan lama, zaman kerajaan pertengahan, dan juga zaman kerajaan baru. Kita mulai satu-satu dari zaman kerajaan lama. Jadi zaman kerajaan lama ini bermula dari awalnya ada sebuah perkampungan kecil di sepanjang aliran sungai, di mana perkampungan-perkampungan ini akhirnya bersatu menjadi sebuah kerajaan. Nah, selanjutnya muncul 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Mesir Hulu dan juga kerajaan Mesir Hilir. Lalu tahun 3100 sebelum Masehi, ini artinya peradaban Mesir termasuk salah satu peradaban tertua ya, yang umurnya hampir sama seperti peradaban Mesopotamia dan juga peradaban Cina. Oke. Kembali lagi, tahun 3100 sebelum Masehi, akhirnya kedua kerajaan besar tadi, yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir, ini berhasil disatukan oleh Firaun Menes, di mana Firaun Menes ini akhirnya mendapat julukan yaitu Nesuptiti atau Raja Bermahkota Kembar, karena dia berhasil menyatukan dua kerajaan tadi. Lalu selanjutnya pada masa Firaun Menes ini mulailah dibangun yang namanya piramida sebagai makam Firaun. Lalu dilakukan juga pengawetan mayat atau mumi. Oke. Pada zaman kerajaan lama ini dibangun juga piramida Giza, di mana piramida Giza ini adalah salah satu piramida terbesar di Mesir. Piramida Giza ini dibangun pada masa pemerintahan Firaun Khufu, Firaun Khafre, dan juga Firaun Menkaure. Lalu selanjutnya terjadi perpecahan di dalam kerajaan lama. Inilah yang menyebabkan akhirnya kerajaan lama runtuh, dan perpecahan ini menandakan berakhirnya kerajaan lama. Oke, kita masuk ke kerajaan pertengahan. Kerajaan pertengahan ini dimulai sejak masa pemerintahan Firaun Mentuhotep, di mana Firaun Mentuhotep ini berhasil menyatukan kembali wilayah Mesir yang dulunya terpecah-pecah pada tahun 1040 sebelum Masehi. Selain itu juga Mentuhotep berhasil memperluas wilayah Mesir sampai ke Sudan, Palestina, dan juga wilayah Sikhem. Selanjutnya Mentuhotep digantikan oleh Amenemhat yang ketiga. Di mana Amenemhat yang ketiga ini Mesir mulai melakukan perdagangan antar negara, karena sebelumnya mereka hanya berdagang di kerajaan mereka, tapi di masa pemerintahan Amenemhat yang ketiga mereka mulai melakukan perdagangan keluar dari negaranya mereka. Oke, sektor pertanian juga dikembangkan dengan baik pada masa pemerintahan Amenemhat yang ketiga ini. Selanjutnya terjadi serangan dari bangsa Hyksos yang berasal dari Jazirah Arab, di mana serangan dari bangsa Hyksos ini akhirnya menandakan kerajaan Mesir pertengahan ini akhirnya berakhir. Kita masuk ke kerajaan terakhir, yaitu zaman kerajaan baru.
Bangsa Hyksos yang tadinya menguasai Mesir hanya berhasil menguasai Mesir kurang lebih selama 100 tahun. Karena pada tahun 1532 sebelum Masehi, bangsa Hyksos berhasil diusir dari wilayah Mesir oleh Ahmosis dari Tebe. Jadi Raja Ahmosis ini berhasil mengalahkan bangsa Hyksos dan menandai lahirnya zaman kerajaan baru di Mesir. Pemerintahan Ahmosis ini akhirnya dilanjutkan oleh keturunannya bernama Tutmosis pertama. Di bawah pemerintahan Tutmosis pertama, kerajaan Mesir itu makin memperluas wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, pada masa Tutmosis ketiga, wilayah Babilonia, Assyria, Siprus, dan juga Sisilia ini kembali berhasil dikuasai Mesir. Jadi mereka menguasai daerah-daerah Mesopotamia. Jadi kekuasaannya semakin luas. Zaman kerajaan baru ini akhirnya menjadi mengalami masa puncak kemajuan pada masa pemerintahan Tutmosis yang ketiga. Jadi Tutmosis ketiga yang berhasil membawa Mesir menjadi peradaban yang tinggi. Oke, selanjutnya terdapat pula di zaman kerajaan baru terdapat juga Firaun Ramses kedua, di mana Firaun Ramses kedua ini dianggap sebagai Firaun yang sama seperti yang ada dalam kisah Nabi Musa. Ya, jadi kan kalian pasti tahu kisah Nabi Musa kan, dia Nabi Musa yang melawan Firaun. Nah, Firaunnya diperkirakan adalah Firaun Raja Ramses yang kedua karena dilihat dari tahunnya. Selanjutnya, kerajaan Mesir ini berakhir pada saat pasukan Yunani berhasil menduduki Mesir. Dalam perkembangannya Mesir pernah menjadi bagian wilayah Kekaisaran Romawi kuno. Jadi peradaban Mesir ini bisa dibilang berakhir karena dikalahkan oleh peradaban dari Eropa yaitu Yunani dan juga Romawi. Selanjutnya, sistem hukum untuk mengatur masyarakat Mesir ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Kalau pidana ini bekerjaannya adalah yang mengatur yang berkaitan dengan pencurian, perampokan, serta pembunuhan. Ada juga hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan. Jadi mereka sudah mengenal sistem hukum. Kalau untuk hukum perdata, ini mengatur masalah tentang hak waris dan juga keluarga. Oke, kita masuk ke sistem sosial, kehidupan sosial mereka. Karena wilayah Sungai Nil sangat subur, mereka sebagian besar tanah mereka itu digunakan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan gandum, kapas, jagung, dan juga sayuran. Di mana ini digunakan sebagai sumber makanan mereka. Lalu selanjutnya, mereka juga melakukan perdagangan dengan bangsa lain di sekitar Mesir seperti bangsa Nubia di selatan, bangsa Palestina, dan juga bangsa Minoa dari Pulau Kreta. Selanjutnya, dalam sistem sosial kemasyarakatan, di sini masyarakat Mesir kuno sudah membagi masyarakat ke dalam beberapa tingkatan atau beberapa kelas. Tingkat pertama atau paling tinggi itu diduduki oleh golongan bangsawan, keluarga raja, dan juga pendeta. Tingkat kedua ini diduduki oleh yang punya tanah, para pedagang kaya. Sedangkan tingkat terakhir atau tingkat terendah ini diduduki oleh rakyat biasa yang kerjanya sebagai petani, buruh, dan juga budak. Masyarakat Mesir kuno juga sudah mengembangkan sistem tulisan, di mana tulisan masyarakat Mesir kuno ini sama seperti yang di Cina, yaitu berupa gambar yang mewakili kata-kata. Jadi kalau mau bikin apel ya mereka gambar apel. Nah, tulisan mereka ini terkenal dengan sebutan hieroglif, ya. Paling terkenal karena hieroglif. Oke. Selanjutnya mereka juga berhasil membuat media tulis yang disebut dengan papirus, di mana papirus ini digunakan masyarakat Mesir untuk mencatat urusan administrasi dan juga keagamaan. Jadi papirus ini kayak bukunya mereka, terbuat dari daun-daun kayak gitu. Oke, selanjutnya mereka juga menyembah banyak dewa, di mana sosok Firaun dalam kepercayaan masyarakat Mesir ini dikultuskan sebagai perwujudan dari dewa Horus. Jadi dianggap Firaun ini merupakan wujud nyata dari dewa Horus atau dewa langit. Selanjutnya beberapa dewa yang dipercaya oleh masyarakat Mesir kuno seperti dewa Horus tadi, dewa langit, Anubis dewa kematian, Hathor dewi cinta dan kecantikan, Osiris dewi peradilan di akhirat, dan juga Amon-Ra dewa matahari. Selanjutnya bagi masyarakat Mesir, Firaun ini merupakan sosok yang penting karena kan dia keturunan dewa ya, atau perwakilan atau perwujudan dari dewa dalam bentuk manusia. Akhirnya ketika nanti Firaun meninggal, Firaun ini akan diawetkan. Jadi jasad Firaun ini akan diawetkan di mana setelah diawetkan nanti dikuburkan di dalam piramida bersama harta benda miliknya. Masyarakat Mesir kuno menganggap bahwa Firaun itu akan tetap hidup asal jasadnya utuh. Jadi mereka percaya Firaun itu akan hidup nantinya kalau misalnya jasadnya utuh. Jadi makanya mereka harus mengawetkan tubuh Firaun supaya nanti kalau Firaunnya hidup lagi dia bisa kembali menjadi raja. Makanya nanti
Kalau nanti dia meninggal, dia dimasukkan ke dalam piramida, di mana piramida itu berisi harta bendanya juga. Jadi nanti kalau dia meninggal, ya dia masih tetap mempunyai harta benda yang dia miliki. Dari mana kita tahu semua itu? Karena ditemukannya namanya batu Rosetta. Batu Rosetta ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis bernama Pierre-François Bouchat, di mana Pierre-François Bouchat ini tahun 1799 menemukan batu Rosetta di daerah lokasi penemuannya bernama kota Al-Rashid di Mesir, di mana dia berhasil membaca isi dari batu Rosetta yang kira-kira dibuat tahun 196 sebelum Masehi. Di dalam batu Rosetta itu terdapat 2 tulisan dalam bahasa Mesir kuno atau hieroglif, dan juga huruf Yunani. Mereka menggunakan huruf hieroglif dan juga huruf demotik Mesir dan juga huruf Yunani. Lalu selanjutnya dibacalah sampai kira-kira 23 tahun kemudian mereka berhasil membaca, ilmuwan Prancis Champollion berhasil membaca informasi dari batu Rosetta tersebut tentang bagaimana cara Firaun ini bisa dimumikan lalu disimpan mayatnya nanti di piramida. Oke, selanjutnya kita masuk ke peninggalan dari Mesir. Bangsa Mesir ini peninggalannya berupa bangunan-bangunan yang berukuran besar seperti piramida. Piramida bentuknya seperti limas ya, di mana piramida ini menjadi tempat untuk menguburkan Firaun serta harta bendanya. Bahkan banyak yang bilang bukan cuma harta bendanya aja, tapi semua pengawal Firaun juga. Kalau Firaun yang meninggal, semua pengawal Firaun juga dibunuh untuk disimpan di piramida tersebut. Jadi nanti kalau Firaunnya hidup lagi, dia bisa tetap menjadi raja dengan pengawal yang sama, dengan tukang baju yang sama, dengan tukang makan yang sama. Oke, selanjutnya setelah piramida ada juga Sphinx. Sphinx ini biasanya ditaruh di depan piramida. Ini berbentuk singa, jadi badan singa, muka manusia. Oke, kalian pasti pernah lihat kayak gini ya bangunan Sphinx. Ini ada bangunan Sphinx nih. Ada contoh bangunan Sphinx. Jadi badannya singa, tapi kepalanya kepala manusia. Oke, selanjutnya ada kuil-kuil pemujaan yang untuk memuja dewa-dewa. Lalu ada juga obelisk. Obelisk ini gambar pertama, di mana gambar obelisk ini adalah tugu pemujaan. Selanjutnya dalam bidang astronomi, masyarakat Mesir juga mampu membuat sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, dan juga dia melakukan perhitungan yang membagi 1 tahun menjadi 12 bulan atau 365 hari. Masyarakat Mesir kuno juga sudah mengenal tahun kabisat seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi mereka sudah mengenal sistem tahun kabisat yang dibuat oleh Mesir kuno ini, yang nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya tahun Masehi yang kita gunakan sekarang. Oke, selanjutnya dalam ilmu matematika, masyarakat Mesir kuno juga sudah mengenal matematika sederhana seperti perkalian, perjumlahan, pembagian, dan juga pengurangan. Dia juga sudah bisa menemukan rumus menghitung keliling, menghitung volume, serta menghitung diameter lingkaran dengan bilangan 3,14 atau pi. Jadi 22/7 atau 3,14 dia sudah bisa menghitung lingkaran tersebut. Dalam ilmu kedokteran, di sini masyarakat Mesir kuno sudah mengembangkan pengobatan tradisional dan cara pengawetan mayat yang disebut dengan mumi. Teknik mumi ini digunakan untuk mengawetkan jasad Firaun yang wafat. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana mumi ini bisa dibuat ya. Jadi proses pengawetan tubuh manusia dengan cara menghilang. Jadi mumi ini adalah proses pengawetan tubuh manusia dengan cara menghilangkan kelembaban dalam tubuh. Jadi menurut kepercayaan bangsa Mesir kuno, orang yang meninggal akan diadili di aula kebenaran oleh dewa Osiris. Oleh karena itu, tubuh orang meninggal harus dipastikan dalam kondisi baik. Jadi, prosesnya yang pertama, untuk melakukan proses mumifikasi ini, yang pertama adalah tubuh dicuci dengan tuak dan juga air dari sungai Nil, karena dianggap air suci ya. Lalu selanjutnya, selain jantung, semua organ dalam seperti usus, hati, paru-paru, dan lambung itu diambil. Lalu selanjutnya, jadi semua organ diambil kecuali jantung, karena jantung dipercaya dibutuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Jadi semuanya diambil kecuali jantung. Untuk bagian otak, itu diambil dengan cara alat bengkok melalui hidung, jadi ditarik lewat hidung otaknya. Selanjutnya, tubuh dan organ yang telah diambil diberi garam natron selama 40 hari untuk menghilangkan kelembapannya. Organ yang sudah kering dibungkus linen dan diletakkan dalam toples-toples. Lalu selanjutnya tubuh yang sudah dibersihkan dan kulit kering dibersihkan dengan minyak.
Tubuh yang terbuka ditutup dengan lilin, lalu selanjutnya dibungkus dengan perban linen sebanyak 20 lapis. Biasanya untuk melapis ini memakan waktu 15 sampai 20 hari. Lalu selanjutnya diberi topeng kematian yang diletakkan di atas perban. Selanjutnya tubuh dibalut dengan kain kafan dan strip linen juga. Lalu selanjutnya setelah tubuh terbungkus diletakkan di dalam peti mati. Itu adalah cara untuk membuat mumi. Oke, ini untuk peradaban Afrika, yang ada hanya peradaban Mesir. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.